Pernah ngalamin kayak nyesel, kenapa saya lahir di orang tua yang nggak punya? Pernah. Tapi balik lagi, kalau saya terus-terus meratapi penyesalan kenapa saya dilahirkan jadi orang susah, nanti mungkin saya nggak berubah-ubah. Jadi kalau kita dari kecil udah dikasih tanggung jawab yang besar, di saat kita dewasa dapat tanggung jawab yang besar juga, kita agak lebih ringan. Basicnya orang kerja itu kan beda dengan usaha, Mas. Jadi kalau orang kerja itu kan ada rasa takut. Dulu saya gajian sekian gitu. Terus mutusin untuk usaha itu kan berat banget. Ya kalau laku, kalau enggak kayak gitu kan. Mikirnya tetap gitu. Itu mindset yang susah dirubah lah. 1 bulannya bersihnya itu dapat 20 jutaan lah. Kalau omset ya mungkin sekitar lagi bumi-buminya itu. Jadi mungkin dapat cantolan itu mungkin dari situ ya. Pas di saat orang corona itu ya. Ya hasil dari usaha ini alhamdulillah lah. Ada cantolan, ya ada tanah sebagian ada di Blitar sama di Tulungagung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya selaku owner dari Rizky Lanjaya Car Audio and Lighting. Bisnis yang saya jalanin ini bisnis untuk di aksesori mobil. Jadi seperti pemasangan audio mobil, lampu mobil. Jadi saya fokus itu di lampu mobil dan audio mobil saja. Ada beberapa macam juga seperti alarm, central lock, power window untuk pemasangan dan servicing. Jadi untuk di aksesoris mobil aja, kayak seperti lampu mobil upgrade yang sekarang ini lagi musim itu bilet proyektor. Kebanyakan orang-orang itu upgrade di penerangan di lampu mobilnya. Kami buka itu di tahun 2019. Sekarang usia saya 39. Dulu saya itu kerja, Mas. Saya itu lulus SMP, jadi nggak sampai SMA. Terus saya belajar ke bengkel ya. Jadi kerja dulu. Dimulai tahun 2007 saya kerja itu. Ya sama seperti ini, tapi saya pindah-pindah. Dulu awal-awal itu saya basicnya di audio mobil. Jadi saya kerja itu fokus di situ saja. Di Papua pernah kerja, terus sampai saya itu ke luar negeri pernah, ke Brunei Darussalam juga sama kerjanya. Saya itu kerja itu 2007 sampai 2017. Jadi terakhir kerja itu di Blitar. Terus saya terima panggilan. Dulu itu pas zaman tahun 2016-17 itu Facebook kan masih rame ya, tapi belum sampai orang itu belum niat jualan di situ. Jadi ada fitur marketplace-nya ada, cuman jarang yang jualan di daerah Tulungagung sini tuh. Jadi saya itu memanfaatkan kondisi itu. Orang-orang di saat itu posting foto, pada umumnya mungkin saya posting keahlian apa yang saya miliki. Jadi terima jasa panggilan pasang audio mobil gitu. Pertama tuh, awal-awal. Aku inget itu 2016-17. Proses terus, habis itu ada yang manggil, 1 orang, tapi itu saya masih kerja. Jadi saya siang itu kerja. Kalau habis selesai jam kerja, sore jam 5 itu saya langsung ke tempat orang-orang yang manggil lewat iklan di Facebook itu. Facebook itu jadi alat pertama untuk saya menginjak bisnis ini. Sebenarnya untuk lampu mobil itu aturan dari kepolisian Samsat kan udah jelas ya. Dari polisi itu aturannya lampu sorot yang ada di grill itu maksimal 2 sebenarnya. Terus untuk lampu utama dan fog lamp dan lampu sorot itu dijatah 2. Kalau yang ada yang banyak itu jatuhnya sebenarnya bukan untuk harian. Jadi saya itu ke customer sudah bilang, kan tadi malam juga kita masang lampu banyak. Tapi jatuhnya untuk show off, untuk kompetisi. Makanya itu sekarang lampu mobil ini jadi hits kan. Di sosial media, terutama di TikTok. Ini banyak banget lampu-lampu yang masang. Mungkin saya juga mesen sama yang masang-masang lampu ya, walaupun berada di bengkel saya. Kalau lampunya terlalu banyak itu kalau bisa disaklar sendiri. Jangan sampai diikutin lampu kota mobil kalian. Nanti bikin silau lawan arah kan. Kasihan yang lawan arahnya. Sebenarnya kalau yang banyak itu untuk show off. Jadi yang kelap-kelip kayak ada metriknya itu namanya modul metrik. Jadi itu untuk show off saja. Jadi nggak untuk harian. Kalau untuk harian ya jelas aturan polisi itu lampu sorot itu yang ada di grill itu maksimal 2. Terus lampu fog lamp itu bukan untuk dinyalakan setiap hari fungsinya. Jadi tetap headlamp yang nyala. Nah kalau sekarang kan kebalik. Headlamp ada lampu kayak biru merah, kayak odong-odong gitu. Tapi ya bagus. Karena kan saya jualan. Kalau saya bilang jelek nanti bahaya.
kan merah biru kan ya, terus bawah ada lampu fog lamp nyala. Sebenarnya itu juga kurang pas sebenarnya menurut saya. Cuman kan memang kalau lampu fog lampnya itu standar, nggak pas karena kan nggak terang. Kalau bisa fog lampnya itu pakai yang bilet proyektor, bukan yang bohlam. Kalau yang bohlam LED itu bikin silau karena sinarnya itu kan nyebar. Nah yang jadi masalah itu yang itu. Kan kalau kita dilihat dari depan, kan nggak tahu ini bilet proyektor atau bohlam. Nah, yang bikin silau itu yang bohlam itu, bohlam LED namanya. Tapi kalau yang bilet-bilet proyektor kayak yang saya stok ini, itu aman, karena dia ada cut-off-nya rata. Tergantung nanti tuningnya, tuning cahaya itu ketinggian atau enggak. Sama mobil-mobil polisi pun juga banyak yang di-upgrade di bilet proyektor. Tapi kalau yang lampu banyak, yang di grill banyak itu kalau dinyalain harian memang nggak boleh. Nah kalau yang pasang-pasang di sini saya pasti edukasi. Jadi kalau mau pasang lampu yang banyak, itu pasti saya kasih pengertian. Pak ini tujuannya Bapak pasang lampu banyak ini untuk nyalain semua atau enggak gitu. Enggak mas, ini untuk show off ya, kita layanin. Kalau tujuannya memang untuk jara-jara orang ya saya nggak berani pasang. Nanti pasti ujung-ujungnya kalau ditanyain polisi kan pasangnya di mana? Di sini saya takut juga kan. Nah, kalau ada tetap pasangan kita yang bikin silau di jalan, itu karena mungkin customer itu kurang tinggi. Atau penumpangnya lagi full. Otomatis kan lampu akan naik. Nah, jadi itu pesan saya kalau penumpang sering full di mobil atau beban terlalu berat, ya dikasih leveling, ada lagi sekarang. Jadi ada teknologi baru itu ada leveling, jadi bisa diturunin otomatis, naikin otomatis dari dalam mobil. Jadi dulu saya kerja itu dari 2007 sampai 2017, 18 aku udah full pagi. Itu saya itu malah nggak dapat apa-apa, Mas. Ya dibuat makan ya untuk keluarga. Karena saya itu anak pertama, 5 bersaudara. Jadi seperti tulang punggung. Karena saya kan lulusan SMP itu kan ayah saya itu nggak bisa nyekolahin saya sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi saya berhenti di SMP itu. Saya kerjakan mulai kerja itu 2004, Mas. Nah, tapi kalau bidang ini 2007-2008 lah ya. Itu di saat 2004 itu saya kerja pindah-pindah juga. Nggak langsung di variasi mobil, enggak. Jadi saya pernah kerja itu zaman dulu di warnet, jaga warnet. Nah, mungkin sosial media itu saya dapat tahu mungkin dari situ. Saya kerja di warnet. Ceritanya itu saya bisa masuk ke bengkel. Itu ayah saya kan pekerjaannya tukang parkir ya. Di saat itu parkir di depan variasi mobil. Karena mungkin ayah saya itu ngelihat saya itu kok kerjanya serabutan pindah-pindah. Nggak bisa fokus satu bidang. Wah anakku tak masuk nih di bengkel ya. Terus tanya sama kokonya itu. Jadi ayah saya itu memohon lah sama calon bos saya itu ya. Terus akhirnya diterima. Ya udah nanti di sini anakmu ya nggak bisa langsung megang mobil ya. Jadi bersih-bersih dulu, nata-nata alat dulu. Saya masuk itu juga masuk. Saya ingat karena memang basic bukan di bengkel. Jadi saya disuruh ngambilin kunci. Kalau tukangan kunci 10 ambilin gitu. Jadi saya harus ngambil baut 10. Baru tahu itu kunci 10 ini kunci kan pada hilang tulisannya. Kalau di bengkel kan kunci-kunci itu kan tulisannya hilang. 10, 15 itu pada hilang. Saya enggak hafal, saya harus nyari baut 10. Oh ini pas berarti kunci 10 sampai segitunya. Jadi dari otodidak tuh, dari enggak tahu alat, enggak tahu apa ya, belajar konsisten terus karena mungkin saya kerja satu titik ini walaupun saya pindah itu tetap pekerjaannya tetap. Jadi mungkin kuncinya ya mungkin konsisten itu. Satu bidang itu konsisten sampai kita ahli dulu di bidang tersebut baru mungkin kita bisa buka usaha ya. Habis itu di tahun 2019 itulah saya mutusin untuk buka sendiri. Lama-lama banyak yang manggil. Akhirnya saya nggak enak sama bos saya. Akhirnya kalau ini terus terjadi nanti dikira bos saya itu nanti saya ngambil customernya bos saya. Jadi akhirnya ya lama-lama saya nggak enak sendiri. Terus saya akhirnya resign. Awal saya itu modal cuman 3 juta rupiah tok. Itu kebeli etalase 1 juta bekas. Saya masih kerja itu udah beli etalase. Saya udah bayangin nanti saya akan buka bisnis gitu. Walaupun itu saya belum buka, tapi saya udah beli etalase dulu. 1 juta itu pun second. Saya cari juga di Facebook, wah ada etalase 1 juta bekas counter. Saya beli. Belum ada barangnya. Terus saya beli barang itu cuma TV mobil sebanyak 4. Sisa dari uang 3 juta, 2 juta saya dapat 4 pieces TV mobil. Nah itu modal untuk panggilan itu. Jadi sebenarnya saya tuh di rumah nggak ada stok sama sekali. Pas saya pasang TV-nya ini, mereknya ini, ada nggak? Ya saya bilang ada. Oh ya udah, mau beli berapa Pak? Sebenarnya stok itu cuma sedikit, cuma 1, 2 gitu.
Karena memang mungkin kan kalau di sosial media itu kalau kita jualan kan cuma jualan gambar sebenarnya kan. Tergantung sosial media kita itu naruhnya itu gimana. Itu kan saya masih dalam kategori masih kerja ya. Jadi untuk sampingan itu sehari ya semalam lah. Itu bisa sehari 2-3 mobil. Ada saja. Jadi kalau panggilan itu kan enak. Dulu zaman dulu tuh kalau dicari TV mobil atau audio mobil di Tulungagung itu pasti muncul search-nya itu paling tinggi aku di situ. Satu malam itu bisa saya ngerjain dua mobil, satu mobil. Karena kalau audio mobil kan beda dengan mesin. Audio mobil kalau pasang audio mungkin 1-2 jam, 3 jam selesai. 1-2 jam, 3 jam selesai. Basicnya orang kerja itu kan beda dengan usaha, Mas. Jadi kalau orang kerja itu kan ada rasa takut. Dulu saya gajian sekian gitu. Terus mutusin untuk usaha itu kan berat banget. Ya kalau laku, kalau enggak kayak gitu kan. Mikirnya tetap gitu. Itu mindset yang susah dirubah lah. Akhirnya 2019 itu saya putusin, dah ini kayaknya waktunya saya buka. Setelah resign dapat panggilan berapa? Satu hari itu saya bisa ngelayani 5 mobil. Punya pelanggan tetap jadinya. Di era itu kan masih rame-ramenya itu travel mobil travel itu. Jadi saya pelanggan pertama itu yang saya masukin itu yang di travel. Terus yang kedua itu saya masukin lagi di jual beli mobil. Jadi yang jual beli mobil itu pasti kan nanti ada kendala kayak tipnya rusak atau ada amplifiernya yang rusak. Kalau ada amplifiernya atau alarmnya yang rusak, power window-nya yang rusak. Ya konsisten, Mas. Jadi setiap hari itu bisa 5 minimal sehari itu 3 kali orang. Itu pun tanpa saya istirahat apapun. 1 minggu full time. Ada aja. Apalagi kalau musim-musimnya hari-hari besar seperti Lebaran, banyak orang mudik itu kan banyak mobil yang terkendala. Terutama itu di wiper, lampu. Jadi itu malah enak banget sebenarnya panggilan itu di era itu. Karena mungkin kalau sekarang banyak pemainnya mungkin ya. Kalau sekarang banyak pemain. Jadi kalau panggilan sekarang mungkin ya banyak banget di Facebook. Jadi kalau yang untuk audio mobil ini bisa untuk show off juga, bisa untuk harian juga. Karena memang dari bawaan mobil kan juga ada audio visual juga kan. Cuman kan audio bawaan mobil itu kan masih standar. Kalau cuman bisa Bluetooth. Nah sekarang ini orang-orang kan ingin simple bisa ngelihat YouTube. Jadi ada Android untuk mobil juga ada sekarang kan. Jadi makanya itu orang-orang arahnya kan ke situ kalau audio mobil. Upgrade Android mobil itu atau untuk speakernya agar lebih bassnya dapat, akhirnya nambah subwoofer, power amplifier gitu. Jadi memang sejak dari dulu itu audio mobil itu sudah ada memang. Perangkat yang ada uji tesnya mungkin dari dealer ya, sebelum mobil itu dijual ke publik kan pasti dites dulu audionya gimana, itu jadi nilai juga. Kalau dulu pernah ya Mas, satu mobil pernah, ada yang sampai 100 juta ada pernah ngalamin itu. Itu biasanya untuk show off Mas. Jadi memang anak-anak muda ini kan kalau di audio mobil itu ada yang bisa sampai ratusan juta. Karena produk-produknya itu ada yang speaker 6 inci yang harga sampai puluhan juta juga ada Mas. Jadi subwoofer yang satu bijinya sampai puluhan juta juga ada. Karena audio itu harganya tak terbatas kayaknya rata-rata. Karena ada kompetisinya juga setiap tahunnya. Jadi untuk audio mobil itu setiap tahun juga ada kompetisinya. Ada resmi, jadi bukan dari lokal aja. Sampai dari Malaysia, Filipina, Thailand itu ada. Nanti di Surabaya, di Jakarta ada. Beberapa negara masuk, di Indonesia itu sering. Di Indonesia itu sering ada kompetisi seperti itu. Jadi ada komunitasnya untuk kompetisi itu. Pure hobby juga bukan, tidak sama dengan yang sound horeg, beda. Jadi audio itu kalau di audio mobil ada 3 ya konsepnya. Ada SQ, SQL, dan SPL. Jadi ada 3 tahapan. Jadi kalau SQ itu yang untuk sound quality-nya. Rasanya itu detail, nyanyi atau apa itu suaranya, vokalnya jelas. Titik tengahnya dapat, suasana panggungnya dapat. Jadi audio mobil itu kalau yang suka dengan audio mobil itu arahnya di situ Mas. Jadi untuk fokusnya itu kalau kita nyetir mobil nggak ada suara sama sekali kita ngantuk Mas. Audio mobil itu penting di situ. Kalau yang di profesional itu ada SQ, SPL, dan SQL. Jadi ada sound quality, SPL-nya itu sound pressure level, dan SQL, sound quality low tadi. Sebenarnya panggilan dan kerja itu kalau kita ngomongin hasil, banyakan yang di panggilan ya. Tentunya, kalau kerja kan kita dapatnya segitu-segitu. Tapi kalau basicnya kita pas lepas usaha sendiri dan panggilan itu sebenarnya konsepnya sama aja.
Jadi usaha sama kerja itu kalau untuk penghasilan usaha sama kerja itu kayaknya hampir mirip-mirip. Tergantung apa yang kita usahakan. Jadi kalau kita kerjanya posisinya udah enak ya nggak mungkin saya langsung ke panggilan kan. Orang usaha itu pasti ada titik keresahan di soal keuangan. Makanya pasti dia bikin usaha sendiri itu karena kan mungkin gaji yang didapatkan di pekerjaan itu kan nggak sesuai mungkin sama kebutuhan apa yang kita butuhkan di keperluan rumah tangga atau apapun kan ya. Di saat itu memang kalau saya ditanyain kerja dan panggilan itu ya mungkin masih banyak kan pas di panggilan itu kita dapatnya uang. Kalau panggilan dan kerja sama orang itu keresahannya satu mas. Jadi kalau panggilan itu kita kan tiap hari itu kayak kita pengen dipanggil orang lagi terus. Karena memang hasil kita kan dari situ. Tapi kalau untuk ketenangan ya tenangnya itu masih tenang di saat kita kerja sama orang. Lebih tenang lagi kalau kita kerja terus gajinya kan agak besar. Mungkin itu yang lebih tenang lagi kan ya. Karena kan mungkin UMR di Tulungagung ini atau UMR di Indonesia ini kan rata-rata kan nggak bisa cukup untuk ngehidupin satu keluarga. Rata-rata loh ya, rata-rata. Nggak semuanya. Makanya itu banyak orang-orang itu kan lebih pindah banting setir ke wirausaha. Ya, kalau dari panggilan sama yang usaha ini, ya lebih tenang jadi usaha ini Pak. Kalau repot enggaknya itu kan sebenarnya pilihan ya Mas ya. Jadi memang kalau kerja kita bener nggak repot, kita langsung gajian dapat. Cuman kan kita akan stuck di situ. Maksudnya untuk kita berkembang itu lebih susah. Tapi kalau usaha itu kalau sudah jalan, itu beda dengan yang kita awal-awal dulu buka Pak. Jadi kalau kita yang udah jalan, alhamdulillah kalau udah jalan itu ngalir aja nanti dapat kok, ada kok. Nggak perlu dipikirin nanti jalannya kita untuk dapat lebih banyak itu ada aja. Itu mungkin yang di atas sudah yang ngatur. Kita tergantung niat kita itu usaha untuk apa. Kalau untuk pribadi kita sendiri mungkin ya nanti dapatnya juga untuk kita sendiri. Tapi kalau niatnya untuk orang banyak ya nanti ada aja. Jadi lebih tenang usaha sendiri sih. Setiap usaha itu pasti ada komplain ya. Jadi kalau kita habis pasang apa, TV-nya ada trouble apa, Mas ini habis pasang kok ada trouble. Ya yang repot itu, pas di saat komplain kita nggak bisa ngelayanin on time. Jadi kayak kita, oh ya Pak, nanti habis maghrib ya, ini saya masih di Kras. Yang komplain itu bukan di daerah Kras, jadi yang komplain di daerah Tulungagung paling selatan, Kalidawir atau di Bandung. Itu satu, kalau ada 5 orang yang komplain dalam satu hari, kita kan nanganinya juga susah. Itu yang bikin resah. Nanti kita lama-lama itu, kalau kita panggilan terlalu lama, nanti jatuhnya kita jadi kayak penipuan. Oh ini orang katanya ada garansi, masang TV ada garansi 1 tahun. Di saat ada komplain, kok nggak ada datang-datang. Alasannya di sana, di sini. Nah itu yang bikin resah. Jadi akhirnya, oh ini nggak mungkin ini selamanya kayak gini. Saya harus ada tempat. Di saat kita pasang, itu layanannya itu juga sama dengan di saat orang lagi komplain. Jadi harus nggak ada bedanya, kita harus utamain di situ. Jadi yang kita jaga itu malah orang yang komplain, bukan yang pasang-pasang tok. Yang pasang pasti enak kita jual. Kalau basicnya orang jualan, masarin barang itu pasti jago lah. Setiap orang pasti enak. Kalau marketnya lagi tumbuh-tumbuhnya pasti itu enak. Yang bikin susah itu yang ngerawatnya itu orang-orang yang lagi komplain. Kebanyakan orang itu kan masangnya seneng happy. Di saat komplain mukanya udah berubah. Jadi nggak happy. Oh, ngapain ini orang komplain kayak gitu. Kalau bengkel mobil tuh atau variasi mobil kayak saya ini, jadi kan ada penjualan barang dan jasa servicing kan. Yang komplain itu harus yang utama karena mereka udah beli barang kita, udah pasang di tempat kita. Itu kalau ada komplain kita harus utamain. Nah itu simbol kepercayaan customer kan. Jadi kalau mereka masih mau komplain ke kita, itu berarti artinya kan mereka masih mempercayakan jasa kita di orangnya itu tersebut kan. Jadi kita masih dikasih kepercayaan sama si pihak yang punya mobil. Dulu itu awal-awal memang modal minim, modal usaha yang ini ya, bukan yang untuk panggilan. Yang modal panggilan tadi kan cuma 3 juta itu toh. Kalau modal yang 2019 ini modal saya 10 juta awal itu coba. Satu, kan ini ngontrak. Ngontrak itu awal-awal cuma cukup setahun aja. Kayak orang nyoba-nyoba. Usaha ngontrak cuma setahun kan lucu. Itu 6 juta itu untuk ngontraknya, yang 4 juta untuk isi barang. Etalasenya dapatnya yang dari mulai yang dulu kerja 1. Jadi cuma etalase 1, bengkelnya seperti rumah ya, jelek seperti itu bengkelnya. Dari sekarang juga masih ngontrak. Nah mungkin awalnya dari sini ya. Jadi dari sini buka terus langsung lumayan rame.
Makanya ya saya terusin aja daripada nanti saya pindah lagi belum tentu seperti ini ya. Jadi mikir saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya ada tempat lagi, cuman saya kan tempat bangunnya itu yang pelan-pelan dulu. Itu ngebumnya itu di saat, kalau sekarang ya normal-normal aja ya Mas. Cuman kalau yang dulu itu ngebumnya itu di saat pas corona saya malahan. Aku juga heran. Offline yang tetap stay rame, itu di tempat saya kayaknya. Alhamdulillahnya ya, kan ini jalan ini kan bukan jalan utama kan ya. Kayak masuk gang aspal gini ya. Itu kan rata-rata ditutup zaman dulu ya, di lockdown kan ya. Alhamdulillah ini gang ada 4 ini, Desa Serut ini ada 4 gang. Itu tempat saya tok yang nggak ditutup. Ramenya itu mungkin karena mungkin saya lebih basicnya itu lebih bisa nguasai di online itu ya Mas ya. Mungkin di saat corona itu orang yang punya uang itu kan bosen mau modif apa. Jadi kita itu nerima ada sisi kayak kalau ada customer masuk, Mas saya mau pasang ini, tapi nggak bisa keluar. Mobilku gimana? Ya Bu, nanti mobil tak ambil, tak bawa ke sini nanti atau gimana nanti ke sini. Jadi nggak panggilan tapi malah mobilnya tak ambil dari pihak customer. Nanti kalau udah selesai tak antar lagi kayak gitu. Jadi aku jemput bolanya di situ pas corona itu. Nggak tahu rame banget karena mungkin aku gunain ads di Facebook ads, YouTube ads juga saya sampai lari ke YouTube. Karena kan kalau kita ngandelin di Facebook kan lokal. Semua di daerah Tulungagung kan rata, dipukul rata, udah loyo semua. Jadi gimana ini jaringan agak lebih luas. Zaman dulu pas yang mungkin nggak video YouTube itu kan dapat AdSense ya. Saya kan dulu posting-posting di YouTube itu kok dapat AdSense ya. Itu AdSense itu saya putar lagi, saya buat promo lagi di YouTube itu di ads, Google Ads itu ya. Jadi ngebumnya di situ mungkin. Jadi dari luar kota banyak yang datang ke sini. 1 bulannya bersihnya itu dapat 20 jutaan lah. Kalau omset ya mungkin sekitar lagi bumi-buminya itu. Jadi mungkin dapat cantolan itu mungkin dari situ ya. Pas di saat orang corona itu ya. Ya, hasil dari usaha ini alhamdulillah lah. Ada cantolan, ya ada tanah sebagian ada di Blitar sama di Tulungagung sih. Jadi kita ngikutin mungkin trennya ya. Trennya itu mungkin ya kita ngalir aja. Kalau lagi musimnya ini sekarang lampu, ya kita push di situ. Kalau dulu pas zaman di era corona itu kan memang di audio mobil itu. Kita itu sebenarnya ada idealisme sendiri, kita seneng kayak gitu. Cuman kalau usaha kan kita terapin dengan idealismenya kita itu kan nanti nggak jalan. Jadi kita ngikutin di pasar, marketnya di mana. Jadi pasarnya itu lagi arahnya di lampu ya, kita di push lampu. Sampai saya juga ada kerjasama dengan brand besar seperti Pro7 ini yang sekarang saya jalanin ini kan juga itu. Jadi kita push, kita gandeng brand-brand lampu yang lumayan bagus di sosial media, yang naik mana kita ikut gabung. Jadi dulu di audio mobil juga gitu, brand mana yang lagi boom, kita ikut gabung juga. Kalau nggak gitu Mas, kita nggak bisa update nanti Mas. Mungkin yang paling berjasa mungkin orang tua saya ya, yang pertama ya. Yang kedua mungkin ya istri, karena istri yang bisa diajak, susah lah ibaratnya koso ya. Jadi yang pertama ya mungkin orang tua. Karena mungkin didikan orang tua itu yang membuat saya jadi seperti ini. Dan kalau mungkin istri juga mungkin juga pengaruh banget istri saya yang dulunya saya juga nggak punya apa-apa, mau nikah dengan saya itu udah saya juga bersyukur sekali. Jadi mau diajak susah di awal. Jadi mungkin yang saya ucapkan terima kasih ya terutama di orang tua sama istri saya. Kalau perannya istri itu selalu support. Jadi istri saya itu selalu support apa yang saya kerjakan. Di balik kerja saya ini ada istri yang selalu support hari-hari, entah itu material ataupun entah itu support dalam bentuk apapun. Dan kalau untuk orang tua itu sama supportnya. Mungkin pendidikan ya yang kalau dari orang tua ya, didikan orang tua itu yang pengaruh banget. Mungkin kalau saya dilahirkan di kondisi dengan orang tua yang udah jadi, udah kaya, mungkin saya juga nggak seperti ini effortnya. Jadi saya bersyukur banget sebenarnya, saya dapat banyak belajar dari situ. Pernah ngalamin kayak nyesel, kenapa saya lahir di orang tua yang nggak punya? Pernah, tapi balik lagi, kalau saya terus-terus meratapi penyesalan, kenapa saya dilahirkan jadi orang susah, nanti mungkin saya nggak berubah-ubah. Jadi mungkin titik poinnya itu, tulang punggung itu tanggung jawabnya besar. Kalau kita dari kecil udah dikasih tanggung jawab yang besar, di saat kita dewasa dapat tanggung jawab yang besar juga kita agak lebih ringan
Saya rasanya kayak ringan, walaupun saya punya karyawan sekarang udah lumayan, totalnya ada 7-8 ya. Dari dulu yang saya sendiri, panggilan sini sekarang ada 7-8. 6 ini tukang ya, terus ada lagi yang di konten, yang di bagian konten sendiri. Jadi ada 7-8 totalnya semua. Jadi termasuk istri saya juga bantu, support. Kayak tanggung jawab itu ngerasa enteng. Yang dulu saya harus bantu ngidupin adik-adik saya sekolah itu. Jadi tanggung jawab itu rasa lebih enteng daripada dulu, lebih ringan sekarang. Rasa saya. Karena dulu memang kondisi masih kecil tuh ya susah ya. Bapak orang cuman kerjanya tukang parkir kan. Saya juga anak pertama dari 5 bersaudara. Ibu saya juga ibu cuma rumah tangga, jadi ya lumayan gitu. Yang bikin saya survive ya itu, saya harus berubah dari situ. Saya ingin juga usaha ini terus berjalan, tambah lagi banyak cabangnya, semoga agar lebih besar lagi. Niat saya itu Tulungagung itu agar banyak lagi anak-anak muda yang untuk modifikasi ya, ngidupin untuk di bagian modifikasi mobil, agar lebih hidup, agar lebih rame. Jadi kedepannya itu sih, jadi anak-anak modifikasi di mobil ini lebih antusias lagi, banyak antusiasnya. Karena Tulungagung ini cenderung naik turunnya itu cepat. Ya kalau rame. Jadi kalau lagi down gitu market di Tulungagung. Jadi agar lebih konsisten ya. Kedepannya gitu. Kedepan usaha kalau bisa ada lagi nanti. Harapan saya itu. Buat kalian yang masih dalam proses untuk buka usaha, jangan takut. Konsisten terus, fokus ya. Jadi kalau kalian mau buka usaha sendiri jangan takut. Nanti gaji gimana. Oke, biasanya takut ya Mas. Jadi kalau kita mau buka usaha itu gajinya sekian, ya nanti laku atau tidak, pasti laku. Rumusnya ini gini, kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Kalau tidak laku, berarti usaha kita kurang fokus. Berusaha terus buat kalian yang lagi proses untuk buka usaha. Jadi jangan takut. Oke, saya Muhammad Rizky, owner dari Rizky Lanjaya Car Audio and Lighting. Alamat Desa Serut, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.